sesuatu itu dibuka, saya mencoba berpikir kan, atau semakin dilindungi Allah, berarti semakin berharga dia. Ya. Ada satu ciptaan Allah yang sebenarnya isinya adalah isinya badan kita, tapi Allah lindungi dengan apa? Dengan serat. Allah lindungi dengan kulit, dengan cangkangnya. Allah lindungi lagi dengan dagingnya. Ini maksud Allah. Dan subhanallah, kalau kita ambil isi jeruk nipis ini, terus sekalian dibandingkan dengan produk ciptaan Allah yang tadi, Masya Allah lebih dahsyat isinya produk ciptaan Allah yang tadi. Produk ciptaan Allah yang saya sebutkan tadi apa? Kain kelapa. Saya kemarin Masya Allah ya, di Jogja ada seorang ibu-ibu testimoni pas habis kajian dia cerita, dokter kemarin saya mau operasi gitu, dokter bilang ini penyakit kandungan dia lah segala macam, saya lupa apa itu. Terus dia tiba-tiba baca postingan saya, dan dia minum itu air kelapa itu, air kelapa yang muda, yang dagingnya masih halus, yang masih halus banget itu, dia minum airnya, lalu dia blender, lalu sekarang dengan kunyitnya, dia blender sama kunyit, ya. Kemudian dia blender lagi sama kurma, dibungkus harinya. Ada sekitar 2-3 hari dia minum itu, semua kalau tiba-tiba dari maluannya muncul gumpalan-gumpalan darah. Modal itu dulu. Yang lebih luar biasa lagi, ada seorang ibu-ibu, ya, dia sempat kirim pesan ke saya, saya baca gitu, subhanallah ya. Dia cerita sejak Ramadan tahun lalu dia minum yang apa beberapa resep saya itu simpel aja ya, Masya Allah. Yang saya suruh bikin itu adalah ini kunyit, kemudian serai, ya, sama jeruk nipis. Jadi Ramadan tahun lalu dia minum itu, ya. Judulnya awalnya untuk mengobati tiroidnya. Maka Masya Allah baru sekalian, tiba-tiba dia ngabarin, dok ini saya tes hamil gitu. Harus kita sebulan lebih bisa terakhir. Saya tes hamil dan subhanallah sekarang saya hamil. Kenapa yang terjadi terus sekalian? Waktu saya tanya itu sudah berapa lama menikah? Dari 2005. Artinya hanya mengandalkan ini saja dengan izin Allah dihamil. Tapi catatannya apa? Yang hal-hal yang saya larang itu dia nggak makan. Gulanya sudah enggak, tepungnya sudah enggak, ada tepung lagi semua. Gula sudah tidak, tepung sudah tidak, minyak sudah tidak, nasi putih tidak. Akhirnya apa? Tubuhnya seperti bersama tiap hari itu terdetox. Apalagi dengan bahan baku itu. Nah, kita kembali ke tadi. Jadi bahan baku itu ada air kelapa. Maka air kelapa ini air kelapa bagus, tapi jangan pakai sirup. Ini air kelapa 3 bulan aja. Bagusnya di masyarakat minum air kelapa itu subhanallah puluh tensinya. Dulu saya begitu. Berarti air kelapanya ada nanti bisa blender sama jari, apa sekali bahan. Maka kenapa Indonesia diciptakan Allah banyak air kelapa? Ya bang, kebutuhan kita tuh di sini. Jadi kenapa di sana kerja tumbukan ada di daerah Arab, di daerah Arab atau tumbukan kurma di sana? Setiap tempat itu punya bahan-bahan itu bagi penduduknya sendiri. Begitu. Ya, kalau diikuti benar-benar selesai masalah kesehatan kita kalau mengikuti itu. Tambah lagi dengan poin pertama tadi, bersihkan badannya. Ada 30 hari Ramadan, ada 6 hari Syawal, ada ayam ubi, ada 2 kali 4 Senin Kamis, ada puasa sunnah, Masya Allah. Protokolnya jelas banget. Dan plus lagi bagus sekalian ya, 13, 14, 15. Ternyata pertengahan bulan itu waktu terbaik yang tubuh kita untuk bersih-bersih badan. Secara gravitasi ya, tapi lebih dahsyat lagi ternyata kalau orang itu pada pertengahan bulan itu berpuasa, itu sebabnya saya baru paham kenapa ada syariat puasa ayam ubi 13. Dan lebih menarik lagi sekali, Masya Allah ya, 16 kita disuruh istirahat, 17-nya atau 19-nya atau 21-nya kita disunahkan oleh baginda Nabi SAW untuk berbekal. Masya Allah, protokolnya jelas banget itu. Ikuti dan Nabi katakan apa? Barang siapa yang berbekal pada tanggal 17, 19, 21 pakai penyembuhan penyakit, ada janjinya Nabi di situ. Bahkan sebuah riwayat Nabi katakan apa? Syifa fi salasati syarbatil asr. Kesembuhan itu ada 3 kata Nabi. Yang pertama syarbatil asr minuman. Yang kedua syarbat tahfil hijab, sayatan bekam. Yang ketiga kek. Modal ini aja, Masya Allah sehatnya luar biasa gitu. Tapi berbekalnya jangan berbekal sembarangan.
syiarkan, galakan Bekam sebagai salah satu solusi mati. Ada janji Allah di situ. Ya. Bahkan hadis Asy-Syifa misalnya ini ada hadis Bukhari Muslim. Masya Allah kan? Jadi 30 ada 6, ada 2, dan Kamis ada hari Minggu, ada lagi puasa sunnah, apalagi dengan bekam. Dan bagian tubuh kita itu yang paling banyak terpapar dengan polutan, dengan bahan-bahan yang toksik adalah kulit sebenarnya. Maka bekam itu di kulit, dan letaknya di mana? Titik-titiknya pun disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada titiknya. Bahkan kalau ada yang pergi umroh itu pernah seperti riwayat Nabi itu waktu lagi umroh, lagi ihram, tiba-tiba beliau merasakan sakit kepala dan beliau minta dibekam ke kepalanya. Beberapa teman-teman itu ketika lagi umroh bawa alat bekam, itu ngambil sunnah Nabi. Bukan kepalanya, masya Allah kan? Seperti itu istilahnya. Ya, itu protokol kan? Dan yang ketiga, yang tadi yang pertama bersihkan badan dengan cara apa? Puasa. Isi dengan kebaikan. Al-Quran adalah salah satunya. Apakah Al-Quran bisa memberikan sebuah? Saya katakan wallahi iya. Saya katakan iya. Sedekah itu subhanallah luar biasa. Jadi katakan cari solusi langitnya dulu. Cari solusi spiritualnya dulu, baru kita cari solusi manusia. Ketika sakit jangan, kalau nggak emergency. Kalau ketika sakit itu jangan ujuk-ujuk datang ke rumah sakit, datang ke herbalis, cari Allah dulu. Sholat sunnah 2 rakaat dulu kita petunjuk. Ya Allah, apa obat sakit ini? Kau sakit, engkau ciptakan sakitku, engkau juga ciptakan obatnya. Ini belum apa-apa sudah cari manusia. Padahal jelas akidahnya apa? Faizal maridu fahuwa yashfi. Kata Allah, aku sembuhkan, tenang aja. Itu sebabnya ada seorang riwayat dari seorang Nabi yang sakit. Nabi itu sakit, kemudian dia masih sekalian, dia berdoa sama Allah, ya Allah, aku sembuhkan sakit ini. Akhirnya Allah kasih petunjuk sama dia untuk makan tumbuhan A, B, C, dan masya Allah, tabarakallah, akhirnya Nabi itu sembuh dari sini. Dan lama kemudian dia sakit lagi, dan tanpa atau dia hilang atau lupa, akhirnya si Nabi itu langsung minum A, B, C tadi. Tidak sembuh, Pak. Kenapa? Kisah itu jadi kisahnya saya Nabi Musa. Kata Allah, Pak, ya Musa, apapun yang terjadi kata Allah, bukan kehendak yang akan berlaku, tapi kehendakku. Meskipun sakitnya sama, obatnya sama, tapi kalau aku tidak menghendaki itu sembuh, tak bisa sembuh. Ini yang kita kurang. Ya, kalau seandainya saya katakan obati penyakit degeneratif menggunakan konsep ini, subhanallah, apalagi kalau puasa Daud. Ada orang saya tanya, apa obat kolesterol? Di dalam jawaban saya, puasa yang lebih Senin Kamis berbekam kolesterol. Betul kan? Iya kan? Cuma untuk mengerjakan itu mudah nggak? Nggak mudah. Karena susahnya dikerjakan, Allah siapkan satu pintu khusus untuk kita. Masya Allah kan? Jadi orang-orang barat itu sekali, subhanallah, saya lihat baca satu buku. Buku itu orang barat yang karang, dan masya Allah yang akan terjadi itu orang yang kena diabetes 20 tahun sudah pakai insulin dengan pola puasa selesai. Sayangnya kita gak mau. Kenapa? Kalau ditanya kenapa masih mau makan, enak lagi, coba enak terus. Gitu. Coba mulai sekarang disiplinkan diri. Ya Allah, izinkan aku untuk mengembalikan jasadku ini kepadamu dalam keadaan yang sempurna sebagaimana Kau ciptakan itu. Ya, kalau ada lupa-lupa sih kita kalah dan tuakan. Tapi maksudnya jangan banyak penyakit. Termasuk salah satu penyakit yang banyak di kalangan umat Islam saat ini apa?
naikin lagi, buka puasa pakai kurma sedikit, 1, 2, 3 butir kurma, minum air putih cukup. Nah, supaya tubuhnya kan tubuh nggak masuk kalori yang banyak, maka tubuh akan mengubah bahan bakunya dari gula menjadi lemak. Oh ya. Kalau lemak sudah dipakai sebagai bahan baku, maka kita akan powerful luar biasa, sangat powerful sudah. Ya, kalau lemak sudah dipakai sebagai bahan baku, ini dilamain sampai kapan? Ada yang 18 jam, ada yang 16 jam, ada yang 20 jam, bahkan yang dalam buku tadi itu sampai 24 jam. Ya, itu sebabnya dalam terminologi detoksifikasi, salah satu cara kalau Anda sudah ketemu dengan orang yang obat sudah gak mempan, yang penyakit degeneratif ya, obat gak mempan, herbal gak mempan, maka 24 jam itu gak usah makan, minum aja air putih, maka tubuhnya akan terreset. Itu kita kenal sebagai water fasting. Dan Nabi SAW memang